perdana. Seperti apa tadi jalannya sidang dan dari pembacaan dakwaan terus bertemu sama pihak sebelah sana seperti apa? Ya, sidang hari ini lancar ya, karena ini sidang pertama jadi nggak begitu panjang. Jadi kita nggak ada eksepsi, kita pada dasarnya kita tinggal pembuktian aja. Lantas bertemu dengan para prinsipal tadi yang nggak ada masalah sih, karena memang pada prinsipnya semua mencari kebenaran dan keadilan. Tadi pembacaan dakwaan disebutkan oleh JPU adanya persoalan utang piutang. Mungkin bisa dijelaskan itu? Iya, kalau dari informasi klien kita, saudara JM, memang awalnya adalah mereka ini berteman, malah seperti saudara, 20 tahun pertemanan. 20 tahun nih, pertemanan 20 tahun, makanya disayangkan banget tiba-tiba ada masalah hutang piutang, ada masalah kamera, dan ada masalah minjamkan mobil. Nah, tapi responnya kurang baik, akhirnya lah terjadi kisruh yang kita saksikan bersama di video-video yang terpotong-potong. Itu dari kapan sih maksudnya tadi peminjaman itu apakah awalnya baik-baik saja atau memang tidak ada etiket dan prinsip segalanya? Benar, itu dia yang jadi permasalahan. Nggak mungkin lah kita tiba-tiba ada masalah seperti ini kan, tanpa mereka saling kenal atau ada masalah yang mungkin karena merasa berteman dekat, tiba-tiba nggak ada respon, ternyata yang dicari ini lagi makan-makan, berarti akhirnya bisa membalas komunikasi, bisa membalas telepon, itu aja sebenarnya simpel banget ini. Ini sebenarnya cocok temanan biasa yang jadi bola liar karena itu tadi ya, karena ada unsur ya mungkin yang kita tahu ya, artisnya tadi ya, Mbak Cita-Cita saya. Yang berhutang siapa sih, Pak? Yang berhutang siapa sih? Yang berhutang pihak sebelah. Oh, Belum selesai tapi? Belum, sampai sekarang belum selesai. berapa nominal? Nah, kalau nominal nanti kita ini lagi karena ada beberapa barang bukti, karena kita nggak bisa menyebutkan angka karena harus sesuai dengan barang bukti yang nanti kita hadirkan di ruang sidang. Udah berapa Tapi lama tadi bisa berhutangnya? dibilang bahwa, Pelapor? Pelapor tuh udah berapa lama berhutang? Kalau informasi dari klien kita sih udah cukup lama sih, udah beberapa kali, udah beberapa bulan ditagih tapi nggak ada respon. Dan hutangnya itu nyicil-nyicil ya, nggak satu hutang. Oh. Iya. Itu tadi kan Ibu bilang bahwa sebenarnya ini masih bisa diselesaikan apa tadi kan nggak ada hal yang seperti apa hanya utang piutang atau tapi kan ada pemicunya tadi kan. Jadi bisa dikatakan trigger atau pemicu itu dari si artis ini sendiri, bisa dibilang seperti itu. Kita nggak bisa ngomong begitu, tapi ternyata kan akhirnya kan masalah pertemanan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik, kok sampai begini dan kembangnya luar biasa. Dan perlu diketahui yang membuat klien kita sangat kecewa, padahal di saat terakhir itu sudah sepertinya tidak akan ada jadi masalah karena Mbak Cita-Cita kan nelpon video call langsung dengan suaminya Mas Didi Hardika Soekarno ya. Jadi udah nelpon dinyatakan bahwa jangan ribut-ribut dengan orang saya, nanti hutangnya akan kita ganti. Nah itu pernyataan itu kan yang dipikir oleh klien kita, ini ya udah terjadi keributan diakuin, tapi setelah itu mungkin dianggapnya sudah selesai. Nah tiba-tiba ada pelaporan. Nah yang tadi klien kita sayangkan dan memang udah kita baca di BAP adanya penganiayaan. Nah, padahal nanti akan kami buktikan di persidangan dan sebenarnya ada juga di video-video yang kami pegang itu sampai keluar dari ruangan di Resto Paul itu nggak ada. Jadi yes ada. Ini ada buktinya licin kan ini. Nah dan ditambah lagi ada video-video itu nggak ada. Jadi dari mana sumber gores luka warna merah dan goresnya menurut visum ini kita baca di BAP kejaksaan yang kami terima itu cuma 2 cm. Ya kalau mohon maaf nih kalau orang daerah laki-laki ribut cuma kena toyor dikit kalaupun benar ya 2 cm udah sampai melibatkan pihak kepolisian. Oke, tadi di dalam dakwaan itu kan di pembacaan dakwaan itu ada bahwa saudara CR itu menghubungi suaminya dan berbicara dengan terdakwa J itu sendiri kan. Itu penyelesaian atau memang seperti apa sih, memang ada negosiasi atau ada yang tadi keluar dari ruang sidang yaitu pertemuan biasa karena sebenarnya itu tadi yang sorry yang mana yang tadi kan JPU membacakan tuh ya bahwa di lokasi saudara CR ini video call suaminya. benar Itu untuk apa? ya karena itu tadi yang kita nggak tahu karena keterangan dari klien kita itu mereka ada di dalam TKP yang sama jadi Cita-Cita itu ketemu dengan si
pelapor suami istri itu di dalam ruangan yang sama. Nah kebetulan di dalam ruangan yang sama, TKP yang sama. Jadi begitu klien kita datang, ya itu dia terjadi keributan dan akhirnya mungkin karena berteman dan satu meja, satu table, tiba-tiba Mbak CT langsung video call suami. Nah itu kita nggak tahu apakah itu bentuk dari intervensi ya, atau gertakan atau ancaman halus. Nah kita nggak tahu, kita akan buktikan. Karena kenapa klien kita tidak mau utangnya dibayar dengan Mas Didi Hardika, karena memang utangnya itu bukan utang Mas Didi gitu, dan tidak ada hubungan dengan Mas Didi, dan Mas Didi nggak tahu utang piutang ini. Makanya klien kita menolak pada saat itu untuk dibayarin. Kalau boleh tahu utang antara dan OAJ ini melakukan tindakan seperti itu, apakah utang ini sudah terlalu lama tidak dibayar? Itu seperti apa sih? Mungkin makanya akhirnya mengambil langkah masalah seperti ini. Sebenarnya awalnya sih lebih ke kamera sih ya, karena pada saat klien kita ke Bali, karena klien kita kan berusaha di Bali, jadi mobilnya itu 3 bulan dipinjamkan dengan si pelapor dan istrinya. Dan di dalam mobil itu ada kamera, dan kebetulan kameranya Sony 7S ya kalau nggak salah, yang harganya 60 juta klien kita beli. Jadi begitu mobilnya dikembalikan, itu kamera tidak dikembalikan. Akhirnya begitu dia ribut, ditagihlah termasuk hutang-hutang yang lain. Jadi pemicunya sebenarnya awalnya kamera. Jadi tapi emang dari awal saat meminjam mobil beserta kameranya itu seperti apa? Sebenarnya nggak meminjam. Kalau menurut klien kami dipinjamkan karena klien kita pergi ke Bali, ada usaha di Bali. Tapi beserta kamera? Iya, di dalam mobil itu ada kamera dan sudah diakuin. Jadi nanti kamera, dan karena mau dipakai dan karena tidak digubris, akhirnya begitu ketemu dan hutang dan ditagih semua. Mungkin saking emosi ya, karena dicuekin. Itu. Alasannya apa? Dan tidak diakuin, begitu ditagih tidak diakuin. Alasannya apa sih tidak ingin mengembalikan kamera saat diminta? Itu dia, waktu pas ketemu di pertemuan itu, kenapa jadi emosional dan chaos itu dikarenakan pihak pelapor itu tidak mengakui malah sama sekali. Saya tidak ada hutang dengan kamu. Itu dia, apakah mungkin karena malu teman umum atau bagaimana, kurang tahu. Yang pasti saat itu tidak ditagih. Makanya dengan klien kita, pernyataan dan permintaan hutang itu dilihatin ke mukanya, memang dalam keadaan beban. Itu yang kenapa jadi ditepis, jadi HP-nya jatuh. Tapi dari Ada Cik, videonya. ada bukti semua kalau emang Ada. punya utang, Ada. kamera semua ada. Kamera itu ada, hutang itu ada. Dan akhirnya malah klien kita membuat laporan penggelapan di Jakarta Pusat, dan itu juga sudah tersangka ya, penggelapan yang kamera itu. Si pelapor ini sudah pelapor, tersangka. Pasti sama tanya, di lokasi kejadian itu kan ada CCTV ya semestinya. Benar, itu ada CCTV, tapi kalau kita dapat dari BAP Kejaksaan dari atas CCTV-nya. Terlihat dong bahwa tidak. Terlihat keributan itu terlihat. Begitu, makanya kita minta nanti untuk di ruang sidang nanti untuk majelis menghadirkan lengkap CCTV, karena ada provokasi yang itu tidak ditampilkan. Nah, salah satunya nanti boleh ya tim kita, itu provokasinya itu luar biasa banget, karena menurut informasi yang saya lihat di media, Kak CT ini beserta dengan Bang Sunan Kalijaga kan bilang bahwa temannya ini sangat sabar, tidak melakukan apapun, berdiam diri. Nah, di video ini coba bisa dilihatkan. Silakan dilihat. lihat videonya seperti apa sih. Oke. Kedua, suami istri ya. Oh, jadi ada Provokasi ya. Ya, provokasi ya. Jadi nggak benar kalau diam, tidak melakukan apa-apa, begitu sabar ya. Jadi klien kita ya provokasi. Nah, Begitu. bantahan dari pihak sana kalau tidak ada utang piutang mungkin menanggapi ini Ya juga. itu tadi, nanti di ruang sidang akan kita buktikan, ada bukti chat ya, percakapan ya, lantas bukti transfer. Artinya dalam KUHP baru sekarang bukti elektronik itu sudah bisa kita jadikan barang bukti, bukan hanya bukti petunjuk. Dan dari pihak sana juga mengatakan justru sebaliknya terdakwa sendiri yang memiliki utang. Nanti kita buktikan ya, karena kan nggak mungkin sampai emosional seperti itu ya, sampai ya mohon maaf ya sampai kelepasan begitu kalau memang tidak ada pemicu ya, pastilah itu. Karena oke,
Oke, jadi klien kita memang mengakui ya kalau ada emosional itu mengakui, tapi tidak seluruhnya lah. Penganiayaan itu nanti kita akan buktikan. Di dakwaan juga ada pembacanya terkait meludahi Iya, benar. anak di bawah umur. Benar. Apakah itu ada Nah, pengakuan? kami ada video ya yang anaknya sudah diambil dengan temannya pelapor, yang sudah diambil dengan temannya ini. Ya, kalau klien kita bilang benar Kak, kita ada cuy gitu karena dia tidak mengerti hutan itu, tapi tidak keluar air ludah dan apalagi di depan bayi. Makanya itu yang diangkat, yang membuat klien kita tuh luar biasa kecewa dan sakit hati, kok seolah-olah kejam banget. Padahal ini anak katanya lahiran pun aku yang urusin gitu loh. Karena belum 20 tahun. Maka dia bilang, dia ini sekolahnya yang dia ambil itu, yang dibacakan oleh jaksa tadi, itu adalah hadiah dari si klien kita untuk anak dia. Makanya diambil kan sekolahnya aja. Karena saking kecewa, kok begini? Apakah karena baru 3 bulan kenal dengan Mbak Cita-Cikata? Atau makan bagaimana? Ya itu kan asumsi dari klien kita. Nanti memang ada bukti semua ya kalau tidak Ada. meludahkan. Bukan tidak meludah. Maksudnya anaknya sudah diambil. Sudah diambil, benar. Makanya kenapa pelaporan itu kan terjadi tanggal Februari 2025. Tapi kenapa tidak langsung pelaporan ke TPA anak? Kenapa setelah itu Agustus baru melapor? Artinya kan memang ini kan seolah-olah dicari-cari, begitu. Oke. Next sidang Oke. selanjutnya Selasa ya, Selasa tanggal 14. agendanya Agendanya saksi Saksi dari pihak GP. DPU. Ya.